Acara ini dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berjumpa lagi di dalam acara yang sangat menarik dari Dai TV ya. Semoga para pemirsa juga mengikuti dari awal acara-acara kita ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang keutamaan, keunggulan atau keistimewaan kitab suci Al-Quran. Seperti kitab-kitab suci yang lainnya dikagumi oleh para penganutnya, Islam juga sangat respek terhadap kitab suci Al-Qurannya. Apalagi dengan keyakinan Islam, Quran ini adalah kitab suci yang terakhir. Tidak akan ada lagi kitab suci yang lahir setelah Al-Quran. Karena itu Al-Quran itu harus mampu melayani masyarakat sampai akhir zaman, ya. Dan disinilah keutamaan Al-Quran. Zaman bisa berganti, tetapi nilai-nilai ajaran Al-Quran itu tetap aktual. Karena memang Al-Quran itu adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diteruskan kepada umatnya. Turunnya itu melalui perantaraan Jibril. Ya. Karena itu 23 tahun lamanya Al-Quran itu diturunkan, itu punya makna. Dua komponen utamanya. Periode pertama disebut ayat Makkiyah, ya, sekitar 10 tahun. Dari situlah Al-Quran diturunkan, yang mempersiapkan pangkalan pendaratan syariah. Jadi ajaran-ajaran akidah, ajaran tauhid itu turunnya di Mekah. Ya. Nah, periode berikutnya disebut dengan periode Makkiyah. Ayat-ayat yang turun di masa Madaniyah itu adalah ayat kemasyarakatan, termasuk ayat hukum. Katakanlah rukun Islam itu intensifnya turun pada bulan pada periode kedua, yaitu periode Madaniyah. Ya, di situ ada perintah salat, di situ ada perintah zakat, puasa, ya, haji dan seterusnya. Karena itu para pemirsa, apa sih yang dimaksud Al-Quran? Al-Quran itu dari akar kata qara, ya qara, bisa berarti bacaan, bisa juga berarti himpunan. Al-Quran itu. Ya, jadi Quran itu himpunan, segala sesuatu yang sifatnya himpunan secara literal kebahasaan itu artinya Quran. Ya. Contohnya, ya Quran ini sendiri kan kumpulan dari kosakata tertentu atau kumpulan dari huruf, ya, alif atau misalnya qaf, ra dan hamzah, qar'a, itu satu kata itu. Himpunan beberapa kata disebut ayat, itu Qur'anun. Himpunan beberapa ayat menjadilah sebuah surah, itu namanya surah Al-Quran. Himpunan 114 surah itu disebut dengan Al-Quran, jadi himpunan 114 surah. Manusia juga itu adalah Quran, karena ada benda padat, benda cair, benda gasnya kan. Dan apalagi manusia itu menghimpun, ya, miniatur daripada makrokosmos, maka itu Quran banget manusia itu. Tapi Quran fil istilahi, menurut istilah, ialah Quran ialah kitab suci Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Jibril untuk disampaikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Apa fungsinya kitab suci ini? Untuk memberi petunjuk. Jadi ada informasi dan ada konfirmasi. Fungsi informasinya Quran itu memberikan informasi kepada hukum-hukum yang tadinya nggak ada menjadi ada, memberikan informasi yang tadinya kita nggak tahu menjadi diketahui. Ada juga fungsi konfirmasinya. Fungsi konfirmasinya, akal kita itu bisa meraba, tetapi menjustifikasinya melalui Al-Quran.
Kalau Al-Quran sudah simetris dengan Al-Quran ini, berarti itu adalah hakul yakin, itulah yang kebenaran. Tapi kalau akal kita berbeda dengan apa yang dikatakan Al-Quran, boleh jadi pikiran kita yang keliru. Al-Quran itu nggak pernah salah. Nah, Al-Quran ini terdiri atas 30 juz. 30 juz dibagi atas 114 surah. Quran ini berbahasa Arab. Tidak boleh kita pakai terjemahan dalam sholat. Misalnya, Allahu Akbar. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah. Seru sekalian alam, itu nggak boleh. Nggak boleh salat berbahasa Indonesia atau berbahasa asing. Jadi harus baca Qur'annya yang asli. Maka itu minimum orang itu harus hafal surah Al-Fatihah. Tambah satu ayat, minimum ayat-ayat surah-surah yang lain. Maka itu kita dalam Islam itu wajib hukumnya untuk membaca Al-Quran. Karena bagaimana bisa salat kalau nggak baca Quran. Nah, surah Al-Fatihah wajib itu setiap rakaat. La sholata illa bi fatihatil kitab, kata Rasulullah. Tidak ada salat tanpa setiap rakaatnya itu ada surah Al-Fatihah. Al-Quran ini turun dalam bulan suci Ramadan yang sekaligus melantik Nabi menjadi Nabi, melantik beliau sebagai Rasul. Maka itu di dalam bulan suci Ramadan nanti ada Nuzulul Quran juga kan. Nuzulul Quran itu adalah kita peringati ulang tahun turunnya Al-Quran pada waktu itu. Ada beberapa pendapat 17 Ramadan, 23 Ramadan, kemudian juga ada yang berpendapat itu 25, ada yang 27. Malam-malam ganjil 10 terakhir Ramadan, itulah hari-hari Lailatul Qadar. Allahu a'lam, yang tahu itu adalah Allah, apakah malam keberapa Lailatul Qadar itu akan turun. Memahami Al-Quran ini harus juga memahami sejarah turunnya. Para pemirsa, kitab suci Al-Quran ini adalah petunjuk bagi umat Islam dan umat manusia. Hudal linnasi wa rahmah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa rahmah. Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi manusia dan alam semesta ini. Jadi kepentingan orang terhadap Quran itu luar biasa. Hanya karena mereka tidak paham apa artinya Al-Quran karena berbahasa Arab ya. Tapi kalau kita baca bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya, ya teman-teman di Amerika itu Masya Allah luar biasa itu. Ya, tidak ada kitab yang paling laris, tidak ada penerbitan yang paling laris di toko-toko buku selain Al-Quran. Bagaimana animo masyarakat orang untuk membaca Quran, baik yang membenci Quran maupun yang sangat mencintai Quran, semuanya beli Al-Quran. Nah, kalau kita hitung berapa penduduk masyarakat Amerika, nah dikalikan dengan berapa oplah penjualan Al-Quran, mestinya di Amerika itu setiap orang itu sudah punya Al-Quran. Nah, kita lihat bukan rahasia lagi. Orang yang membawa Quran itu bukan hanya orang Islam. Apalagi dalam era Covid ini. Ada sebuah pemberitaan di dalam majalah perbukuan di Amerika bahwa kitab suci yang paling sering keluar masuk di laboratorium sekarang ini adalah Al-Quran. Jadi statement-statement sains dalam Quran ini itu luar biasa. Ternyata sangat simetris dengan temuan-temuan sains dan teknologi. Dari mereka lah kita tahu bahwa ternyata ayat-ayat pandemi dalam Quran itu pernah terjadi. Jadi pandemi pertama itu zamannya Nabi Saleh. Ya, umatnya itu sangat keras kepala, sangat korup. Rakyat cempung korupsi, apalagi pimpinannya. Kalau membeli dengan literan yang besar, menjual dengan literan yang kecil. Itu rakyat, apalagi pimpinannya. Akhirnya apa yang terjadi? Mendemonstrasikan kekafiran mereka itu kepada Nabi Saleh. Saya baru yakin kalau engkau punya Tuhan ya, keluarkanlah unta raksasa dari lubang kecil batu ini. Nabi Saleh berdoa, ya Allah penuhi permintaannya. Atas izin Allah loncatlah seekor unta kecil tadinya dari lubang, tapi begitu sampai ke tanah menjadi unta raksasa. Dasar orang kafir, bukannya dia yakin. Disembeli unta itu kemudian disate ramai-ramai. Ayo rakyatku, mari kita makan unta yang empuk ini. Masih segar. Nah, apa yang terjadi? Semua yang makan unta itu, hari pertama itu berubah kulitnya menjadi kuning. Hari kedua berubah kulitnya mereka itu menjadi merah. Hari ketiga berubah menjadi hitam. Ujung hari ketiga, fasbahu fi diyarim jathimin,
mereka mendengarkan suara yang menggelegar dari langit, mati mereka itu bergelimpangan di rumah mereka masing-masing. Anehnya, orang yang tidak makan unta itu enggak kena, ya enggak ada perubahan warna kulit, tidak mendengarkan suara. Nah, menurut Profesor Ovids, sejarah ahli penyakit ini, ahli sejarah penyakit, bahwa virus yang pertama binatang menular kepada manusia itu pada saat itu. Karena itu para pemirsa, dialah atau mereka lah yang memperkenalkan kepada kita bahwa memang ada isyarat-isyarat pandemi dalam Quran. Nah, pandemi berikutnya yaitu di Talut dan Jalut. Talut mengatakan kalau kamu nanti lewat di sebuah sungai, di sungai itu bening airnya, tapi hati-hati kamu minum dengan pakai celukan tangan begini. Jangan pakai bejana, jangan pakai ember, jangan pakai timba. Semua orang yang minum pakai celukan tangan sehat, tapi semua yang pakai gelas, yang pakai ember, yang pakai timba, ngambil air, itu bonyok mulutnya mati. Kenapa? Karena di situ ada semacam lintah halus yang mengikatkan ekornya di bebatuan. Nah, kalau kita pakai ember ikut, tapi kalau permukaannya kan tidak tahan dengan panas, itu bebas dari lintah itu. Nah, ini pandemi dalam Al-Quran. Karena itu laboratorium di Amerika dan di Eropa paling banyak sekarang ini membuka-buka kitab suci Al-Quran. Tapi jauh sebelumnya memang Profesor Maurice Bucaille, sarjana biologi dari Prancis itu, Sorbonne University, memang mengungkapkan suatu pernyataan yang sama. Mungkin 20 tahun yang lebih buku itu, bahwa semua pernyataan sains dalam Al-Quran itu tidak ada yang bertentangan dengan sains modern. Luar biasa. Quran ini banyak menginspirasi para saintis, maka tidak heran kalau banyak ilmuwan sekarang ini memeluk agama Islam, terutama di Prancis, ya kan. Profesor-profesor kawakan di situ itu luar biasa jatuh cintanya terhadap Al-Quran. Satu persatu buku yang memuji Al-Quran lahir di Eropa dan di Amerika. Dan di Indonesia pun juga satu persatu memuji kedahsyatan, kehebatan kandungan Al-Quran. Al-Quran ini luar biasa karena seperti apa ya istilahnya Ibnu Abbas itu bagikan intan, permata. Punya lekuk-lekuknya banyak kan. Lekuk di sini ada warna orange, warna merah, warna ungu, warna hijau, tergantung cahaya-cahaya lampu. Nah, Quran itu seperti itu juga. Jadi siapapun punya couplingnya di dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran ini dibaca oleh orang-orang ekonomi, itu ada coupling ekonominya. Kalau Quran itu dibaca oleh para ahli fisika, ada ayat fisikanya dalam Quran. Jadi seluruh aspek kehidupan yang ada itu betul-betul luar biasa ya, punya couplingnya di dalam Al-Quran. Karena itu mari kita menelaah lebih mendalam Al-Quran ini. Saya sangat yakin kalau kita dalam kesimpulan kita itu, apapun agama kita, kalau kita itu membaca Al-Quran dengan penuh kebersihan batin, kita tidak ada prasangka, tidak ada prejudice itu, maka insya Allah kita akan berjumpa dengan spirit Al-Quran yang mencerahkan itu. Ya, terbukti juga di banyak negara ya, bahwa sekalipun aku non-muslim kata mereka, tapi aku rajin membaca Quran. Kenapa? Dari redaksi yang sama itu muncul inspirasi baru keesokan harinya yang berbeda dengan pemahaman kami kemarin. Yaitulah salah satu kehebatan Al-Quran. Setiap orang itu mampu punya coupling ya. Kok ngerti perasaan saya. Jadi Al-Quran wal insanu yufassiru ba'duhum li ba'din. Al-Quran dan manusia itu saling memahami satu sama lain. Jadi dia bisa memahami diri kita, di samping kita juga mampu memahami Al-Quran ini. Nah, itulah salah satu kemujizatan Al-Quran. Kemujizatan yang paling istimewa dari Quran ini, ternyata Quran itu disusun dalam komposisi angka 19. Ada dalam Al-Quran itu walaihati sa'ata asyar, dan di atasnya ada angka 19. Dari dulu kita nggak tahu apa artinya angka 19. Ternyata Al-Quran itu menggunakan rumus 19. Apa artinya 19 ini? Dalam ilmu matematik itu pembagi yang paling berat itu kombinasi antara penggabungan antara angka paling rendah 1 dan yang paling tinggi 9. Jadi 19. Nah, Al-Quran menggunakan rumus yang paling berat itu. Wa alaihati sa'ata asyar, dan di atasnya ada angka 19. Elaborasinya seperti apa? Misalnya surah Al-Alaq itu jumlah ayatnya 19.
Nah kalau kita hitung dari bawah ke atas, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, qul huwallahu ahad, persis anak tangga ke-19 ada surah Al-Alaq. Dari atas ke bawah, amma yatasaalun, abasa dan seterusnya. Ya. Anak tangga ke bawah pas ketemu dengan Iqra di urutan ke-19. Jadi dari bawah urutan ke-19 dan dari atas itu juga urutan 19. 114 surah dalam Al-Quran itu bisa dibagi 19 sama dengan 6. Luar biasa. Setiap surah dalam Al-Quran itu ada basmalahnya, bismillahirrahmanirrahim. Satu-satunya surah yang tidak pakai basmalah ialah surah At-Taubah. Tapi ada surah An-Naml double basmalahnya. Satu muncul di awal, satu muncul di batang tubuh, yang merupakan redaksi suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari Nabi Sulaiman untuk yang mulia ya Raja Saba pada waktu itu ya, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ironi, kalau ada basmalahnya surah At-Taubah, tentu basmalahnya Quran itu lebih, menjadi 115. Kalau 115 berarti kan nggak bisa dibagi 19 kan. Nah bismillahirrahmanirrahim itu sendiri jumlah hurufnya itu 19. Kalau dalam bahasa Arab itu tasydid dengan mad itu dibaca juga itu. Tanda panjang dan tanda tasydid itu dibaca menjadi satu huruf juga. Nah kita jumlahkan itu, jumlah hurufnya Al-Quran itu, jumlah hurufnya basmalah itu 19. Nah itu dia. Yang paling menarik ini adalah kita kenal ada yang disebut dengan fawatihus suwar, huruful muqatta' fil Quran. Misalnya alif lam mim ra, kaf ya ain sad, ta sin mim, ain sin qaf, nun qaf dan seterusnya. Nah, nggak ada yang tahu artinya. Maka itu dalam kitab tafsir disebutkan Allahu a'lam bimuradihi. Hanya Allah yang Maha tahu artinya. Ternyata setelah komputer muncul, ternyata itu kunci-kunci komputer. Itu password. Ya untuk mengukur keaslian originalitasnya Quran. Kalau alif lam mim dalam surah Al-Baqarah, alif lam mim itu gampang kok, suruh komputer indeks seluruh kosakata yang diawali dengan alif, jejer dari atas ke bawah, jumlahkan. Huruf lam, seluruh kosakata yang diawali dengan huruf lam dalam surah Al-Baqarah, jejer ke bawah sama dengan sekian. Mim, jadi alif tambah mim, alif tambah lam tambah mim sama dengan sekian, itu bisa dibagi 19. Kalau enggak bisa dibagi 19 huruf-huruf itu, maka Quran palsu. Kaf ha ya ain sad, berapa huruf kaf? Ha ya ain sad itu semua bisa dibagi 19. Jumlah huruf qaf dalam Quran, ada surah qaf itu kan 2 kali, itu persis sama jumlahnya. Kosakatanya di situ ada 19 kosakata yang diawali dengan huruf qaf. Ya. Sama dengan Yasin. Seluruh kosakata yang diawali dengan ya dan sin, kumpulkan indeks, suruh komputer jumlahkan. Kalau nggak bisa dibagi 19, itu Quran palsu. Dahsyat ini. Maka itu Profesor Roger Berg mengatakan, mustahil Quran itu manusia biasa yang bikin. Dalam era komputer seperti ini pun juga nggak bisa sanggup orang membuat seperti itu. Apalagi ini nggak ada komputer pada waktu Nabi itu kan. Maka orang ini jatuh cinta kepada Quran, terutama dengan terbitnya buku yang ditulis oleh seorang sarjana komputer Amerika, Profesor Dr. Rashad Khalifa, yang kebetulan ada darah Mesirnya ya kan, seorang Muslim. Tapi pembaca buku ini banyak sekali yang masuk Islam. Karena itu para pemirsa, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semuanya, originalitas Al-Quran itu nggak usah diragukan. Quran itu kalau nggak bisa dibagi 19, dibagi habis huruf-huruf Quran ini, itu pasti Qurannya salah cetak. Maka itu jangan mengurangi Quran. Misalnya ada orang yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayatnya Al-Fatihah. Kalau kita menghilangkan basmalahnya surah Al-Fatihah, rusak total komposisi indah Al-Quran itu. Padahal Allah mengatakan walaiha tis'ata asyar. Kenapa? Karena bism dalam Quran itu bisa dibagi 19. Allah yang jumlahnya 2000 sekian bisa dibagi habis 19. Ar-Rahman 57 kali dibagi 3 sama dengan 19. Ar-Rahim 114 kali dibagi 3 sama dengan 19. Nah dengan demikian
Quran ini adalah orisinal. Para pemirsa, semoga bulan suci Ramadan ini membawa berkah buat kita semua. Mari kita buka Quran, mari kita pelajari Quran. Insya Allah kita dapat berkahnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh